Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Soleh-solehah yang senantiasa mudah-mudahan ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Nah, mudah-mudahan soleh-solehah semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas di pagi hari yang berbahagia ini, termasuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ustadz Ustazah ya, insya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz kembali hadir ke ruang pembelajaran anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya lewat video ini, yang mudah-mudahan ilmu yang bisa kita serap hari ini kita bisa mendapatkannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama memanjatkan doa ya. Kita rapikan dulu duduknya ya. Rattibu julusakum ya. Irfa'u aydiyakum. Ista'iddu iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai mara bahaya dan bencana, termasuk wabah COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh dan solihah semuanya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tayamum. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang tayamum, mulai dari pengertian, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, dan amalan-amalan sunnah tayamum, dan tata cara tayamum, termasuk niat tayamum. Alhamdulillah, soleh-soleh semuanya, beberapa sudah mengirimkan tugasnya ke Ustadz, yaitu praktik untuk melaksanakan tayamum. Pada hari ini kita akan kembali mengulas kembali materi tentang tayamum ini sambil menambahkan beberapa materi ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Syarat tayamum ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pertama, tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air, ya, tidak menemukan air. Jadi kalau mau wudhu kemana-mana sudah susah, air tidak ketemu, ya katakanlah di musim kemarau atau di padang gurun pasir atau di kendaraan ya, misalnya itu kita tidak menemukan air, itu boleh. Atau tidak bisa terkena air, tidak dapat terkena air karena sakit, karena anggota tubuh kita ada yang luka misalnya, ada yang sakit, tapi kalau kena basah ya maka tubuh kita akan tambah sakit, maka itu diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat, dan yang ketiga dari syarat tayamum ini adalah menggunakan debu yang suci atau bersih ya, bisa tanah yang kering, debu, boleh debu yang menempel di tembok ya. Kemudian ada yang prakteknya menempelkan tanah ke dinding, ke tembok, ke kaca, itu boleh. Yang penting di situ memang ada debu ya, walaupun secara kasat mata tidak banyak terlihat, tapi adalah debu-debu seperti itu. Rukun tayamum ada berapa? Cuma ada 4, sedikit ya. Yang pertama adalah niat ya. Yang kedua mengusap wajah dengan debu ya. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu, dan yang keempat tertib ya. Jadi mudah, cuma 4: niat, mengusap wajah, mengusap tangan, dan tertib. Ada berapa sunah tayamum? Ada 3. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum bertayamum kita awali dengan
basmalah, kemudian mengucapkan niat, kemudian melanjutkan dengan aktivitas tayamum itu. Kemudian apa lagi yang kedua sunah tayamum, yaitu meniup debu yang menempel pada pada telapak tangan supaya tidak terlalu tebal. Nah, kalau debunya terlalu tebal begitu ya, itu kayak bedak. Ya, kayak bedak. Bedaknya coklat lagi. Nah, makanya debu yang sudah kita tempelkan ke tangan begini ya, itu disunahkan ditiup dulu supaya tidak terlalu tebal. Dan yang ketiga, sunah tayamum ini adalah mendahulukan yang kanan. Nah, ini kanan ya, karena mirror ini ya. Ini yang kanan, kemudian juga dilanjutkan yang kiri. Ya, seperti itu adalah sunah dari tayamum. Cuma 3. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, apa? Yang kedua, meniup tanah yang ada di telapak tangan. Dan yang ketiga adalah apa? Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, sunnah tayamum. Kemudian kita kemarin juga telah belajar apa tentang niat tayamum. Ya, apa niatnya? Ya sudah dihafalkan ya, yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Niat saya atau aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya. Nah, praktiknya juga kemarin sudah dipraktikkan sama anak solih dan solihah. Ada sebagian yang belum, masih Ustaz tunggu ya laporannya ya. Pertama ya, niat untuk melakukan tayamum, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li-istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian masukkan, tempelkan tangan ke debu ya. Tempelkan tangan ke debu. Setelah ditempelkan, ditiup dulu sampai rata, baru ditempelkan di wajah. Set. Gitu ya. Set. Nah, gitu. Nah, sampai ini supaya tidak terlalu tebal ditiup dulu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Tempelkan tangan ke debu ya, tiupkan. Ini dalam hati niat nih. Kemudian gosok ke sini. Nah, yang kedua adalah tempelkan kembali ya. Tempelkan kembali kemana? Tangan kita ke tempat yang ada debunya, bisa ke dinding, ya, ke tembok, ke kaca, atau ke belakang kursi kalau di kendaraan ya, gitu ya. Kemudian tiup lagi. Ya, kemudian usapkan dari sini. Dari kanan dulu, ini sini. Nah, kemudian dari belakang lagi sampai siku, kemudian nah gitu ya. Kemudian lakukan secara berurutan ya, dari mulai basmalah sampai terakhir. Kemudian berurutan itu disebut dengan tertib. Nah, kemudian terakhir ya, ada sebab-sebab tayamum ya. Jadi tadi ada syarat itu ada 3, ada sebab ya. Dalam tayamum ada sebab nih. Pertama, sebabnya tidak ada air. Artinya apa? Sudah mencari air tapi nggak ketemu gitu ya. Bukan tidak ada air padahal di sebelah ada, enggak begitu ya, tapi betul-betul tidak ada air. Yang kedua adalah karena sakit ya. Kalau sebab tayamum cuma ada 2, yaitu tidak menemukan air, yang kedua karena sakit. Artinya apa? Jika kena air, penyakitnya tambah parah atau lama sembuhnya. Jadi diperbolehkan tayamum. Ya, itu adalah sebab-sebab tayamum. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum ini ada 3. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Seperti apa? Kentut, atau buang angin, tidur, buang air kecil, buang air besar. Itu membatalkan tayamum. Jadi setiap yang membatalkan wudhu adalah membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ya, ketika sudah tayamum, udah mau sholat nih, ternyata ada air. Itu maka tayamumnya batal, maka harus ambil air wudhu saja dengan menggunakan air. Kedua apa tadi? Ketika hendak sholat ternyata menemukan air. Ya, menemukan air sebelum memulai sholat. Yang ketiga adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam.
Jadi kalau sudah murtad, kita keluar dari Islam, maka ya otomatis tayamumnya batal. Nah, jadi ketika setelah murtad misalnya nih, masuk Islam lagi, maka dia harus tayamum lagi kalau mau sholat, gitu ya. Tentu ketika syarat tadi tidak sudah dipenuhi, termasuk sebab-sebabnya. Nah, itu ya, soleh dan soleh semuanya, poin-poin terkait dengan tayamum ini. Insya Allah nanti ini Ustadz kirim saja ya untuk materi ini ya, untuk ringkasannya. Soleh-soleh semua bisa membaca kembali dan pelajari kembali. Baik, Ustadz kira itu dulu untuk pertemuan hari ini tentang tayamum, sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan minggu depannya lagi kita akan melaksanakan penilaian harian bab tayamum. Oleh karena itu dipelajari dari sekarang ya, termasuk latihan prakteknya begitu ya. Jangan lupa yang belum dikirimkan ke Ustadz. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.